السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar. Karena ada ribuan bahkan mungkin jutaan manusia yang tidak naik ke masjid salat berjamaah. Kemudian setelah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang baru, yaitu yang sedang kita nikmati sekarang adalah kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian ini, judul kitab yang kita baca ini namanya adalah Umniyatin Mutaakhirah. Angan-angan, cita-cita, keinginan yang terlambat, yang telat. Kitab ini tentang penyesalan-penyesalan manusia tunul akhirat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kita tentang penyesalan-penyesalan ini? Supaya kita bisa menghindarinya di dunia. Karena mun tenyesal tenelek dunia arak manfaatna. Lagu mun tenyesal tono le akhirat, maka ini tidak ada gunanya. Ya. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita membaca ayat-ayat seperti ini tujuannya adalah untuk memperbaiki diri sendiri, merubah diri sendiri. Mungkin arak kekurangan-kekurangan tepas, dan kekurangan ini pasti ada. Selapuk tu ya arak doang kekurangan tu. Tidak ada manusia yang tidak ada kekurangannya. Ndek narak manusia si sempurna itu. Nah, membaca ayat-ayat seperti ini tujuannya adalah adik terperiri diri kita. Ya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di kajian yang sebelumnya adalah kita menyampaikan ayat yang pertama
yang ada di dalam suratul Mu'minun, firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ini adalah yang ada di dalam suratul Munafiqun yang kita akan baca dan jelaskan pada malam ini. Dalam suratul Munafiqun ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Apa arti ayat ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ayat ini adalah peringatan. Peringatan kepada semua manusia-manusia yang lalai. Ya, sibuk le dunia sehingga lupana akhiratna. Ya. Sehingga dia tidak punya waktu, saking sibukna sampai nenarak waktunya pelajarin agama. Ya. Akidah yang benar dia tidak tahu. Ibadah yang benar dia tidak tahu. Dan yang lain-lainnya. Kenapa itu terjadi? Karena ia sibuk lalu meta duniana, ia sibuk lalu meta prestasi, kesuksesan sehingga lupana akhiratna. Na'udzubillah. Ini adalah manusia-manusia yang lalai. Baik, mari kita jelaskan ayat ini ayo ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan berinfaklah, bersedekahlah, keluarkanlah sebagian dari hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mimma razaqnakum, dari harta yang kami berikan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, harta si arak le balenta ino adalah Allah Subhanahu wa taala sinyada ita. Bukan karena kita pantas untuk diberikan. Bukan juga karena kita pintar. Bukan karena kita rajin. Ya, lagu Allah Subhanahu wa taala sadekna ita harta ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kedua, harta si sadekna itu si Allah Subhanahu wa taala ini adalah ujian dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap rupiah si arak le dalam harta anteno itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kamu mendapatkan harta itu dan kemana kamu belanjakan harta itu. Berarti selakin luwe harta anda, maka selakin luwe pertanyaan. Ya, semakin luwe pertanyaan anda, maka semakin besar kemungkinan anda salah. Semakin luwe anda salah dah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari harta yang kami berikan kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sinyada itu harta ini bukan karena kita pintar, bukan karena kita rajin. Lagu Allah Subhanahu wa taala nyadekna sadekna itu harta ini sebagai ujian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir."
yang artinya adalah qulillahumma, katakanlah ya Muhammad, ya Allah, malikal mulk, ya, penguasa segala kekuasaan, raja segala kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau yang memberikan kekuasaan itu kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat si fulan sebagai raja. Ini jelas ini ke? Ulai dengan dikna. Qulillahumma malikal mulk, mati dia yang malik berarti. Qulillahumma malikal mulk, jelas ke? Qulillahumma malikal mulk, katakanlah ya Allah, penguasa segala kekuasaan, raja segala kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau yang memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kekuasaan daripada orang-orang yang engkau kehendaki, wa tu'izzu man tasha, dan engkau memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki, wa tudhillu man tasha, dan engkau menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, di tanganmu ada segala kebaikan dan engkau maha kuasa atas segala-galanya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, jangan dikira bahwa orang-orang yang kaya, yang memiliki harta yang banyak itu adalah suatu kebaikan. Belum tentu. Ya. Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ada perhatian hadis Nabi ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammah," barang siapa yang akhirat ini tujuan utamanya, yang dia pikirkan hanyalah selalu bagaimana saya selamat di akhirat, seharusnya itu tengno, ya, akhirat ini terpikiran, karena itu hidup di dunia ini adalah sebentar. Pira tahun kira-kira terhidup di dunia ini. Arak ni antara itu hidup buah 200 tahun, dinarak dengan hidup 200 tahun. Katakan arak hidup 200 tahun. 200 tahun ini belum satu hari di akhirat. Karena satu hari di akhirat ini ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Ya, berarti kita ini hidup kurang sehari. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammah," barang siapa yang akhirat ini tujuan utamanya, karena akhirat ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah adalah abadi, kekal. Dia narak dengan sakit, dia narak dengan ngantok, dia narak dengan lapar, dia narak dengan susah. Ya. Akhirat ini adalah tempat kenikmatan-kenikmatan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammah," barang siapa yang akhirat ini tujuan utamanya, jama'allahu syamlah, Allah mengumpulkan urusan-urusannya. Ya. Selapu urusan-urusannya yang rapat, selapu urusan-urusannya yang mudah, usahana selapunya yang mudah, sehingga setiap waktu salat berjamaah dia. Ya.
Setiap ada pengajian datang ya. Ya. Allah memudahkan semua urusan-urusannya. Kemudian wa ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Ikhwani fi din azzakumullah. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia itu kaya di dalam hatinya, maka gina tetap miskin. Meskipun berdua kepeng ratusan triliun, tetap miskin. Kenapa? Karena tidak ada kekayaan di dalam hatinya. Nah, orang-orang yang tujuannya akhirat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Kemudian wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia ini mendatanginya dalam keadaan tunduk. Di dunia datang kekayaan, harta, kesuksesan, jabatan, selapuna datang, tapi ditolak. Kenapa? Karena tujuannya ini adalah akhirat. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammah. Dan barang siapa yang tujuan utamanya dunia, enggak ada si pikirannya dunia kanyan, ngumbe carana adiknya berombok kepeng te, jelo ini berdua 1 juta, berusaha adiknya berdua 2 juta, berdua 2 juta berusaha ngumbe carana adiknya berdua 3 juta, amun wah berdua 3 juta berusaha yang ngumbe carana adiknya berdua 4 juta, dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, la ahabba ilaihi an yakuna ilaihi thanin." Seandainya manusia ini mempunyai 1 lembah emas, arak ke dia berdua selembah emas. Ya, ini manusia ini seandainya ia berdua selembah emas, pasti na peta lembah si kedua. Amun wah berdua 2 lembah, tak daran lembah. Mana sembalun ini? Gunung, bukan kebun. Masa kebun? Lembah, sembalun ini. Ya, gunung, kemudian di tengah ini arana lembah. Apa arana ini? Masa tepi gunung arana. Ya, lembah wah ini arana ka. Ngerti dan di? Nah, sembalun ini lembah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya anak Adam itu mempunyai 1 lembah emas, pasti gina peta si kedua. Munwah berdua 2 lembah emas, pasti na peta si ketelu. Dan seterusnya. Setelah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yamla'u fahu illa turab. Dan nanti mulutnya akan dipenuhi oleh tanah. Ini maksudnya adalah penghinaan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua maknanya adalah ketika hidup di dunia, makanan-makanan lezat yang di mulutnya, minuman-minuman lezat yang dirasakan oleh mulutnya, lagu jemak munamate tanah isina. Kemudian serupiah pun harta anda silue ino tidak akan dibawa mati, serupiah pun tidak dibawa mati. Yang kita akan bawa mati, si tegin anti mati ino adalah amal ibadah te, tokol te le masjid le pengajian sejam 2 jam, pahala ini si gin tenti mati. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, wa man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia tujuan utamanya, enggak ada si pikirannya itu dunia kanyat, farraqallahu syamlah, Allah Subhanahu wa taala mencerai-beraikan urusannya. Nangka telepon di mana engkau? Di Surabaya. Kemudian telepon balik mbe dene tono di Jakarta. Kemudian telepon lagi di mana? Sudah di Bima. Di mana sekarang? Di Singapura rongkatnya. Terus menerus marah ino, sehingga nenarak kesempatan ngaji, belajar agama tidak ada. Nas'alullah salam al-afiyah. Sehingga akidah si kena ino dia tahu ya, ibadah yang benar dia tidak tahu, akhlak yang benar dia tidak tahu.
Gara-gara apa? Gara-gara sibuk mencari dunia. Ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hendak tersampai ngenau itu ini. Ya, apalagi kebanyakan itu luwih wahtawa ini. Ya. Ikhwani fi din azzakumullah, Allah mengingatkan manusia, apabila umurmu sudah 40 tahun, hendak ada macam-macam. Ya, karena 40 tahun ini adalah 40 umur untuk mencari tabungan akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, sehingga apabila dia sudah dewasa dan mencapai usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, sehingga dia mencapai usia 40 tahun. Karena sebut 40 tahun, karena usia 40 tahun ini adalah usia bahaya. Ya, kalau lampu merah wah kuning ini, ya, suruh kita berhati-hati. Ya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Dia mengatakan, ya Allah, berilah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmah yang engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan berilah aku hidayah, berilah aku taufik untuk melakukan amal-amal saleh yang engkau redai. Ini pada usia 40 tahun. Ita ini wah 40 tahun, 50, 60, 70 tahun, bahkan mungkin Arab 75 tahun masih doang nalalai. Subhanallah. Ya. Kapan kita akan sadar kalau 40, 50 kita masih saja lupa? La haula la quwata illa billah. Ya. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah anak keturunanku. Inni tubtu ilaik. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Tobat dari apa? Tobat dari kelalaian-kelalaian. Ya. Selama hidupnya dia lalai sampai 40 tahun baru sadar. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang yang tunduk kepadamu. Jadi Allah kembali lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari harta yang kami berikan. Ya. Jadi ide si mau harta bukan karena ide rajin, ide pintar, lagu Allah Subhanahu wa taala nya ada ide. Arak jutaan, puluhan juta, ratusan juta manusia lebih pintar dari kita, lagu Allah Subhanahu wa taala dan sadar ya apa-apa. Padahal lebih pintar dan lebih rajin, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka. Allah Subhanahu wa taala sadekna ita yang kurang rajin, kurang pintar, sadekna ita si Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini adalah apa? Si sadekna si Allah Subhanahu wa taala ini adalah apa ini? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian, suruhna itu rajin-rajin bersedekah, rajin-rajin berinfak. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling rajin bersedekah, paling rajin berinfak. Ya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mau ya harta rampasan perang yang luar biasa luwekna. Sampai dia sabole balena ini harta ini. Ketika neluek hartana, Nabi sallallahu alaihi wasallam susah na luar biasa. Ketika neluek hartana ini susah ya. Ita piranta susah. Amun di darah harta. La ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi harta ini, bawa ke janda yang ada di sana, banyak bawa ke orang miskin, bawa ke orang fakir, selapukna. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah,
sisakan sedikit untuk engkau berbuka. Ya, sisakan sedikit saja dari harta ini untuk berbuka. Lagu boy ya selapu na sampai lupa na apa? Menyisakan untuk berbuka. Ngeno murahna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah saya 1 ekor kambing." Tira sadekna si Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Selembah kah? Ambil selembah ini semuanya." Ya. Sehingga Badui ini ulik yang desa, kemudian dia mengatakan, "Ya kaum, wahai kaumku, berimanlah kepada Muhammad. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'a man la yakhshal faqr." Karena Muhammad itu dia memberi banyak-banyak, dia tidak takut kefakiran sama sekali. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini itu penyakit ini penyakit takut sama kemiskinan, takut kepada kefakiran. Padahal Allah Subhanahu wa taala wah bagi-baginya rezeki ini. Yang seharusnya kita takutkan, kita khawatirkan ini apabila kita tidak beribadah. Cobakah Mona rugi 100-200 ribu susah luar biasa. Biasanya yang menguntungan sejelo ini misalnya 500 ribu. Lagu ternyata jelo ini enggak mau untung 100 ribu. Biasanya dia mendapatkan 500. Lagu jelo ini enggak mau 100 ribu. Susah luar biasa. Ya, akan tetapi ketika dia tidak melaksanakan sholat malam, dia nolak susah. Ketika tidak baca Quran di pagi hari, dia nolak susah. Lagu amuna kurang keuntungannya, susahnya luar biasa. Ke tanda beriman ini atau tidak beriman ini ke? Ya kanda, yang ngombe ini tanda beriman ini, la ilaha illallah. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, ini keadaan marah, ini keadaan bahaya ini bapak-bapak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Ya, apa artinya ayat ini? Ayat ini di dalam suratul An'am. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi." Tatkala mereka lupa kepada peringatan kami. Selapuk ini Allah Subhanahu wa taala peringatinnya itu di dalam Al-Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati kita agar kita pada taat-taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat-taat beribadah kepada Allah. Tapi Allah menjelaskan, falamma nasu ma dzukkiru bihi. Tatkala mereka lupa kepada peringatan kami. Kelema-lema dia dulu baca Quran. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu lekan masih na bajang sampai na tua sampai na mati masih luwe sindek ngerti arti at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Luwe sindek ngerti arti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dan bacaan-bacaan si lain. Padahal bacaan-bacaan ini si bacana bilang jelo na baca, ya, bahkan mungkin dalam sehari lebih dari 10 kali na baca, ya, dalam apa? Dalam solat yang wajib dan solat yang sunnah. Lebih 10 kali na baca yang bilang jelo, lagu ni na tahu artinya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala peringatinnya itu agar kita beribadah, bertakwa kepada Allah, bagus-bagus cara beribadah. Tapi Allah menjelaskan, falamma nasu ma dzukkiru bihi. Tatkala mereka lupa kepada peringatan-peringatan kami, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka pintu segala-galanya. Rezeki tersadik ya si Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan sadikna ya si Allah Subhanahu wa taala. Selapu apa si melene no sadikna ya si Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia lalai. Ya, padahal dia lalai. Apa kelalaiannya? Kelalaiannya sampai na tawa dia ngerti, dia tahu arti bacaan-bacaan di dalam salatnya itu. Ya. Kemudian
akhadnahum baghtatan. Seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah, manusia apabila lalai diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu Allah Subhanahu wa taala sadikna ya rezeki semakin banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah, ingat ya bahwa siksaan Allah ini ia luwe macamnya. Di antara siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala yang paling menakutkan, pertama, Allah Subhanahu wa taala sadikna ida rezeki luwe-luwe padahal ida lalai. Ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah Subhanahu wa taala ndikna sadik ida taufik gawe pegawaian si bagus. Dihalangi dia untuk melakukan hal-hal yang bagus. Ini siksaan dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita melakukan dosa-dosa. Ini azab. Ya. Jadi ingat ini bagus-bagus. Apabila ida lalai, malas beribadah, malas salat malam, malas puasa, malas baca Quran, malas berzikir, lagu Allah Subhanahu wa taala luwe sadekna ida harta, ini azab. Ya. Kemudian apabila ida malas ida gawe perintah-perintah Allah, ini azab. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ida rajin gawe dosa dan cegah ida si Allah Subhanahu wa taala, ini adalah azab. Ya. Nah, ini manusia ini ya lalai. Seharusnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru Allah Subhanahu wa taala fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka pintu segala-galanya. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila dia sudah senang dengan pemberian-pemberian kami, deman ya balena masya Allah luar biasa lapangan sepak bola. Ya, kemudian hartana ratusan triliun ton oleh bank. Ketika dia sudah senang dengan harta ini dan kenikmatan-kenikmatan ini, akhadnahum baghtatan, kami ambil mereka secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, datang kematian ini secara tiba-tiba. Ngangak ya, mati saya. Ya, iya kamu mati sekarang ini. Nyesal ya. Ya. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Selapuk ta ita ini pasti genta mati doang. Tidak ada manusia yang tidak akan mati. Dan ketika manusia mati itu tono tok nyesel gati. Manusia akan nyesel dua kali. Ya, pertama nyesel oleh dunia ketika mati. Kemudian penyesalan yang kedua ketika kita batur-batur natama surga, dia tertunda. Atau dia digiring ke neraka. Tono tok nyesel gati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzirhum yaumal hasrah, ya Muhammad, ingatkanlah manusia-manusia ini tentang hari penyesalan. Hari penyesalan ini maksudnya hari kiamat, karena jelo kiamat itu selapuk manusia gena nyesal. Yang saleh nyesal, kenapa saya tidak lebih saleh? Ini si saleh nyesal ya, apalagi sindik na saleh ini. Ya. Kemudian min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ngendeng ya Allah. Ya, apa endengna? Laula akhartani, seandainya, bolehkah engkau tunda kematianku ini ila ajalin qarib, ya, sebentar saja. Ya, ini endengna. Fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Ya, yang endeng oleh Allah Subhanahu wa taala adiknya tertunda kematian. Nah, itu tujuannya adalah untuk bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Kenapa dia mengatakan demikian?
Karena waktu hidup di dunia ini dia tidak rajin bersedekah. Kemudian ketika hidup di dunia dia tidak rajin melakukan amal-amal saleh, dia lalai. Ya, lalai gara apa? Gara-gara sibuk di dunia. Nas'alullah salam al-afiyah. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang-orang saleh. Ini endang dari Allah. Tapi tidak mungkin apabila ajal ini sudah datang, tidak mungkin akan ditunda. Kan wah sampai anda tiba ida bapak-bapak di kajian yang sebelumnya bahwa bawak si putih ini adalah tanda bahwa kuburan ini wah rapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'akumun nadhir," dan telah datang kepadamu pembawa peringat. Sebagian para ulama mengatakan nadhir, pembawa peringat ini adalah bulu putih ini. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila nuah putih bulu ini bawak semeta dan yang lain-lainnya sudah putih, ini tanda-tanda bahwa kuburan ini wah rapat. Ya, jangan lagi lalai. Ya, rajin-rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah tiba ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Baik. Apa faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang luar biasa ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Pelajaran yang pertama, al-hathu 'alal musara'ah ila al-infaq qabla al-maut. Ayat ini menganjurkan kepada kita agar segera berinfak sebelum datang kematian. Karena dengan ini nyesal ya, ngendeng ya Allah. Ya Allah, tunda kematianku sebentar saja untuk bersedekah. Ya. Maka ayat ini adalah anjuran kepada kita agar kita senantiasa bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Apabila engkau berada di malam hari, jangan tunda sampai pagi, segera bersedekah. Ya. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Dan apabila engkau berada di pagi hari, segera beramal, segera bersedekah. Jangan tunggu malam hari. Ya. Bisa jadi malam yang kita tunggu tidak pernah kita lihat. Bisa jadi pagi yang kita tunggu kita tidak pernah lihat. Ya, ke waktu ini. Apa maksudnya ini? Hah? Hah? Terus ngombe ini. Kemudian wa khudh min sihhatika li maradik. Ya. Dan beramallah, beribadahlah ya di saat engkau sehat sebelum sakit ini mendatangimu. Jemaah muntuah sakit nyesel nita. Ya. Dik narak dengan nyesal bejulu. Ya. Muntah malas-malas nuntut ilmu, malas-malas beribadah, jemaah sakit ida nyesel ida. Ya. Ini arak bos besi bekas terbesar di Jakarta. Bos besi bekas terbesar di Jakarta. Ya, ia buta huruf. Dia tidak tahu nulis, dia tidak tahu baca. Hartana subhanallah. Tunutin itu hartana. Ketika ditanya, wah ngene lu hartanda itu. Apa angan-anganmu? Apa yang kamu inginkan? Kira-kira apa keinginannya dengan semara ini? Menurut apa kira-kira keinginannya dengan semara ini? Ya, hartana tini itu hartana ini. Usahana tini itu atau usahana. Ketika ditanya apa keinginanmu? Apa jawabannya? Saya kepingin bisa baca Quran.
Ino meletana ingin baca Quran. Ya. Ida alhamdulillah. Insyaallah selapuk dah pada tahu baca Quran. Lagu di darah angan dah baca Quran. Yes, ini dia tahu baca Quran, melet dia tahu baca Quran luar biasa. Ya. La ilaha illallah. Jadi wa khudh min sihhatika li maradik. Dan beramallah sebelum masa sehatmu, sebelum datang masa sakitmu. Ya. Kemudian wa min hayatika li mautik, dan masa hidupmu sebelum engkau mati. Suruh itu beramal karena jemak ginta nyesal. Ikhwani fi din azakumullah. Dengan wah salat ini luar ini ngombe ini. Terus atau gimana ini? Hah? Azan dulu? Ke azan dulu kah? Ini azan katanya dulu. Kapan kita azan? Azan dulu? Kau. اللهم رب هذه الدعوة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد.
Satu saja kita sampaikan ayol ikhwah. Kemudian hadis ini, ayat ini juga menunjukkan tentang keutamaan kita bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yafsula bainan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap manusia fi dhilli sadaqatihi, di bawah naungan sedekahnya. Ia berbawa le sedekahnya. Karena le jelo kiamat ini panasnya luar biasa. Allah mendekatkan matahari di atas kepala manusia 1 mil. Bayangkan ngumbeki panasnya ini. Mil ini adalah besi celak ini. Kan besi celak ini kan paling sekenian. Besi celak ini si karun bercelak si dengan ini. Nah, matahari itu di atas kepala manusia 1 mil. Nah, dengan si rajin bersedekah ini, maka dia akan bernaung, berbau, ia bawa sedekahnya. Hatta yafsila bainan nas, sehingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara manusia. Arak sahabat mendengar hadis ini, dia mengatakan, wa kana Abu Yazid la yukhti'uhu yawmun illa tasaddaqa bi syai'. Sahabat yang mendengar hadis ini, dia mengatakan Abu Yazid itu Abul Khair, setiap hari tidak pernah dia tidak bersedekah, walau bika'kah, meskipun itu sepotong roti, walau bibasalah, walaupun dengan sebiji bawang, walau bikada, ya, sepotong roti ke dunia bersedekah, sebiji bawang, ya, insyaallah sang dinara dengan bersedekah sebiji bawang, ya. Maksudnya adalah bilang jeluna bersedekah meskipun sedekahnya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sederhana, ya. Kenapa? Karena dia berharap nanti dia akan bernaung di bawah sedekahnya, karena ngumbi ke panasnya. Coba kah kita nangka ini masya Allah ke pira luwek kipas ini, nanti di akhirat bagaimana itu? Matahari di atas kepala manusia 1 mil. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu cara agar kita selamat dari panasnya akhirat nanti, rajin-rajin bersedekah. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.